Good day everyone, welcome back to my channel. I hope everybody doing well. Saya harap semuanya baik-baik dan sehat selalu. Today, hari ini kita akan membahas tentang film documentary of Jessica Wong So di Netflix yang berjudul Ice Cold Murders Jessica. Tanpa membuang waktu Anda semuanya, mari kita saksikan sedikit cuplikan video ini. Australian resident Jessica Wong So has been charged with the murder of Mina Salihin. Police allege she poisoned her friend by adding cyanide to her coffee. Jessica itu kan kayak setan itu. Deep inside is something like the evil gitu. Yang dibilang the trial of the century itu betul. Kasus kopi cyanida ini mungkin bisa dibandingkan dengan O.J. Simpson. Kasus ini terlalu banyak sisi dan terlalu banyak rumor. Ada rumor ada cinta segitiga antara Jessica, Mirna, dan juga suaminya. Ada kaitannya dengan mafia. Two beautiful, young, rich friends. What makes one poison the other? Kalau dia tidak bersalah, silahkan bebaskan dia. Saya juga tidak mau menjadi dosa kalau saya membebaskan orang yang bersalah. Saya yakini dia tidak bersalah gitu. Harus saya buktikan kebenarannya gitu. Are you sure Jessica kill Mirna? 1,000,000% guilty. He is the killer. Guys, seperti kita tahu, kasus ini di tahun 2016 telah menarik begitu banyak perhatian masyarakat Indonesia dan telah melibatkan begitu banyak para ahli forensik di Indonesia. Salah satunya adalah Dr. Jayasuriya yang pada saat ini akan memberikan pendapat dia dalam kasus ini. Bahwa dia sudah kemasukan cyanida adalah ada tiosianat di dalam hati, di dalam darah, dan di dalam urin. Oke. Kalau diperiksa di liur juga ada. Nah, itu tidak ada. Itu tidak ada? Tidak ada. Berarti bukan karena cyanida dong? Nah, makanya itu yang ngomong bukan saya aja loh. Yang dijadiin saksi itu Prof. Ong Beng Beng yang dari Australia. Dia bilang no cyanida. Yang jelas matinya bukan karena cyanida, mati karena yang lain. Dibunuh orang nggak tahu kayak gitu. Kalau ada orang mati tidak wajar. Kalau nggak diotopsi tidak ada sebab mati. Kalau tidak diotopsi tidak ada sebab mati. Iya. Karena tidak kemungkinan semua. Iya, semua mungkin. Kalau dia tidak semuanya mungkin, berarti tidak ada tersangka. Semua orang yang dipanggil sebagai di BAP dipanggil ke pengadilan, kecuali saya. Kenapa dokter bilang ini tidak mati? Karena ini kan dia cyanida banyak. Saya bilang ini, mohon maaf Pak, saya ini dokter. Dokter itu periksa mayat, otopsi mayat bukan otopsi gelas. Itu. Guys, seperti yang kita ketahui, Dr. Jayasuriya ini adalah dokter pertama yang menangani kasus atau jasad dari korban yaitu Mirna. Dr. Suryajaya telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam dunia forensik dan spesialis dalam bidang cyanida. Tapi sangat tidak masuk akal karena dokter yang telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun ini sama sekali keterangannya tidak didengar oleh para penyidik. Termaksud salah satunya ini adalah Dr. Reza Indragiri, ahli psikolog dari Universitas Indonesia, kalau saya tidak salah. Dia adalah salah satu ahli forensik psikolog yang mengetahui kasus Jessica Wong So ini. Kalau pembunuh berencana yang dinilai berbelit-belit dan seterusnya ternyata tidak dihukum mati, tidak dihukum seumur hidup, tapi cuma 20 tahun, berarti kira-kira nih bobot keyakinan hakim ada di 100% atau 0% atau di tengah-tengah? Pemikiran saya berarti tidak 100%. Karena tidak 100% berarti ada keraguan. Kalau ada keraguan semestinya tidak sah dan meyakinkan. Berarti konsekuensinya apa?
Jangan 20 tahun, tapi bebas. Guys, kasus ini juga telah melibatkan begitu banyak para pakar hukum kelas A+, kelas A+, seperti Hotman Paris, Kamarudin Simanjuntak, dan Otto Hasibuan yang bertindak sebagai kuasa hukum Jessica Wongso. Jelas-jelas dia menegaskan bahwa jika tidak ada autopsi, tidak ada bukti sebab kematian, dan tidak ada bukti atau saksi yang menyebabkan kematian, maka menurut dia tidak ada atau tidak boleh ada tersangka dalam kasus yang tidak ada penyebabnya ini. Kedua, kepada adinda saya ini, Edi Hasibuan, Anda kan ini di Kompolnas, Anda beritahukan bahwa kalau bagaimana prosedur dan Perkap Kapolri mengambil suatu bukti CCTV seperti ini, ya, kalau nggak tahu mungkin saya jelaskan aja. Bukti itu harus diambil oleh pejabat yang berwenang, yaitu penyidik. Tidak boleh diambil oleh orang lain. Kalau diambil oleh yang tidak berwenang, itu berarti sudah tercemar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu Perkap Kapolri. CCTV yang ditampilkan di persidangan kita ini selama ini itu adalah bukan diambil dari penyidik, diambil dari petugas Oliver, ya, sehingga itulah yang dipakai di sini. Itu yang kedua. Ketiga, yang paling inti, yang tidak pernah bisa dibuktikan di persidangan. Saya terus meminta di persidangan, tunjukkan di persidangan ini bukti isi daripada DVR-nya, ya kan? DVR-nya itu ya, kan ada DVR, di situ adalah baru diambil dari situ, dalamnya ada flash disk. Buktinya ini, DVR ini sudah kosong, Adinda-adi. Anda sebagai Kompolnas kenapa nggak periksa itu? Mestinya kan kalau mau jujur, DVR-nya itu dibawa ke pengadilan, kemudian itulah yang diuji, dari dalam itulah ditransfer kepada flash disk. Yang ditampilkan di persidangan hanyalah flash disk. Sedangkan DVR-nya ini waktu kita tanya mana isinya ini, kosong. Siapa yang mengambil ini? Inilah dugaan manipulatif itu, gitu ya. Jadi ini tolong Mas Edi sebagai Kompolnas, periksa itu, ya kan? Dan ini yang tidak pernah terbongkar selama ini. DVR-nya aslinya CCTV yang ada di Oliver itu kosong, kosong. Guys, di tengah film dokumenter ini terlihat Bapak Edi Darmawan Salihin, yaitu ayah dari korban almarhumah Mirna Salihin, yang bertemu dan have meeting dengan Devi yang saat itu menjabat sebagai manajer Cafe Oliver, serta Rangga, sang barista atau dalam kasus ini yang sebagai pembuat kopi es Vietnam yang seterusnya disajikan kepada Mirna Salihin. Mari kita lihat cuplikan dari film ini. Terungkap pertemuan ayah Mirna dengan pegawai Cafe Olivier, barista gugup ditanya bahas apa. Film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso mengungkap pertemuan antara ayah Mirna Salihin dengan manajer dan barista Cafe Olivier. Diberitakan sebelumnya, dokumenter Netflix yang membahas kopi sianida penyebab meninggalnya Mirna Salihin saat ini memang tengah jadi sorotan. Dalam film berdurasi 1 jam 26 menit tersebut, Netflix mewawancarai kembali sejumlah tokoh yang terlibat dalam kasus pembunuhan Mirna Salihin pada 2016 lalu. Film dokumenter ini diproduksi pada saat pandemi COVID-19 kemarin. Bahkan, saat itu kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin ini berlangsung hingga 20 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada bulan Oktober 2016, Jessica Wongso resmi dinyatakan bersalah dan dihukum 20 tahun penjara. Namun di film dokumenter ini, dari sejumlah narasumber terdapat beberapa yang menjadi perhatian. Mereka adalah manajer dan barista Cafe Olivier, tempat Mirna Salihin tewas meminum kopi sianida. Wawancara yang dilakukan oleh kru film dokumenter itu berlangsung di pertengahan film. Tepatnya, wawancara itu dilakukan pada menit 46 lewat 10 sampai di menit 50.
Devi selaku manajer Cafe Olivier tampak tak bisa menjawab pertanyaan kru film. Bahkan ia juga ragu-ragu untuk menjawabnya. Selain itu, Rangga sebagai barista Cafe Olivier pun lebih gugup untuk menjawabnya. Terlihat dalam ruangan ber-AC, Rangga tampak berkeringat saat ditanyai oleh kru film. Bahkan ia langsung menggelap keringatnya dan menjawab pertanyaan dengan terbata-bata. Saat itu, kru film menanyakan apa yang dibahas saat Devi, Rangga, dan ayah Mina Salihin, Edi dan Mawan Salihin datang menemuinya. Lalu kru film pun menanyakan soal pertemuan mereka sebelum sidang Jessica Wongso. Sebelum sidang itu, Mas, Mbak Devi, dan Pak Edi itu kayak semacam meeting gitu, pertemuan gitu. Itu suasana pertemuan itu kayak gimana sih Mas, dan apa yang dibahas? Rangga pun tampak ragu untuk menjawabnya. Bahkan dia sempat terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Saya lupa itu udah lama banget soalnya, jawab Rangga dalam suasana ruangan yang hening. Gua takut salah ngomong ya, kata Devi. Lalu Rangga dan Devi pun menjawabnya dengan singkat pertanyaan tersebut. Paling ya ketemunya ya bahas soal kasusnya. Lu harus konsisten cara ngomongnya, lu harus yang benar, gak usah takut, jelas Rangga. Saat pertama kali saya ketemu sama Pak Edi dan Mawan Salihin, beliau seorang ayah yang sangat hancur sekali hatinya. Beliau sangat sedih dan marah sekali, ucap Devi. Siapa sih yang anaknya digituin terima? Ya kalau dari Pak dan Mawan itu harus si Jessica itu ketangkap, sambung Rangga. Hingga kini, Jessica Wongso sudah mendekam dalam penjara kurang lebih selama 7 tahun lamanya. Tahun 2016, kasus ini ditangani oleh Kombes Krisnamurti dan bawahan beliau yang turun tangan langsung menangani kasus ini adalah Ferdy Sambo yang, guys, kita semuanya tahu. Orang menjuluki seluruh rakyat Indonesia menjuluki dia sebagai the master of criminal of Brigadier Joshua Huta Barat. Kasus ini adalah salah satu yang mengangkat Ferdy Sambo untuk menjadi Kadif Propam Polri. Jadi menurut saya ini sesuatu yang sangat kurang atau sangat janggal, mengingat dari semua cerita atau rangkaian ini, dan setelah kita ketahui bahwa sebetulnya kepala divisi untuk yang menangani kasus ini adalah Ferdy Sambo, yang kita semua tahu bahwa dia adalah mastermind of criminal dari Brigadir Joshua Huta Barat. Nama Ferdy Sambo, terpidana kasus Brigadir J, masih terus diperbincangkan. Ferdy Sambo diduga kuat menyembunyikan kebenaran kasus kopi sianida demi kepentingan pribadinya. Berita terkini, nama Ferdy Sambo kembali diseret dalam kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso dan terjadi pada 2016 silam. Perhatian dunia dalam kasus kematian Mirna Salihin membuat kasus kopi sianida yang kontroversi itu pun diangkat dalam sebuah film dokumenter Ice Cold Murder Cafe Jessica Wongso. Dalam dokumenter kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso itu, muncul juga sosok Ferdy Sambo yang kini mendekam di penjara karena kasus Brigadir J. Munculnya sosok Ferdy Sambo dalam dokumenter Jessica Wongso jelas semakin menimbulkan spekulasi liar di masyarakat. Sejak awal kasus Jessica Wongso ini mencuat, banyak kejanggalan yang ditemukan. Terlebih keterlibatan Ferdy Sambo dalam menangani kasus kopi sianida ini. Peran besar Ferdy Sambo yang mendampingi Krisnamurti pada saat menangani kasus tersebut hingga Jessica Wongso akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan divonis 20 tahun penjara tak luput dari pantauan publik. Ice Cold berhasil membuka lembaran lama serta rahasia yang telah ditutup rapat. Bahkan publik menduga Ferdy Sambo ikut menutupi kebenaran pada kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso. Dugaan tersebut semakin kuat.
Apalagi ternyata Verdi Sambo langsung naik pangkat usai menangani kasus ini. Sebelumnya diketahui bahwa Verdi Sambo masih menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat kasus kopi sianida terjadi pada Januari 2016. Setelah berhasil mengungkap kasus kopi sianida Jessica Wongso, karir Verdi Sambo langsung melejit. Verdi Sambo bahkan langsung naik pangkat menjadi Irjen. Tak hanya itu saja, tak lama setelah Jessica Wongso divonis berat, karir Verdi Sambo kian melejit, mulai dari menjadi Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri hingga Kadif Propam Polri pada 2020. Hal tersebut yang membuat publik menduga Verdi Sambo ikut terlibat menutupi kebenaran kasus kopi sianida yang juga melibatkan Jessica Wongso. Apalagi dalam setahun terakhir, tabiat Verdi Sambo dibongkar dalam persidangan kasus Brigadir J. Apa yang selama ini disembunyikan dan tidak diketahui publik, kini telah menjadi rahasia umum yang diketahui banyak orang. Viralnya dokumenter Jessica Wongso membuat sebagian publik yang tidak puas dengan kinerja pihak berwajib kini mendesak Polri untuk membuka ulang kasus kopi sianida ini. Terlebih, beberapa pihak yang turut terlibat dan mengetahui isi dalam kasus Jessica Wongso kini mulai berani membuka diri dan membeberkan kejanggalan-kejanggalan atas meninggalnya Iwayan Mirna Salihin. Semoga Jessica Wongso mendapat keadilan dan kebenaran segera terbuka. Pemirsa setia Lamis, terima kasih telah menonton. So guys, dari seluruh cuplikan-cuplikan yang saya berikan dalam video ini, satu sisi, ada sebagian sisi dari diri saya yang menganggap bahwa mungkin dalam kasus ini sebetulnya Jessica Wongso tidak bersalah sama sekali. Ada faktor lain yang kemungkinan mengakibatkan korban almarhumah Mirna Salihin tewas di Cafe Oliver. Di lain sisi, saya juga ingin mengatakan bahwa don't get me wrong, sebagai manusia saya sangat bersimpati kepada Bapak Edi Salihin, yaitu ayah kandung dari Mirna Salihin almarhumah. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana hancurnya seorang ayah kehilangan anaknya dengan cara yang tragis dan brutal seperti ini. Saya sangat benar-benar sangat mengerti apa yang bergejolak dalam hati dan pikiran Bapak Edi Salihin, dan saya sangat berduka dan sangat menyayangkan ini terjadi, bukan hanya kepada Bapak Edi Salihin, tapi kepada seluruh anggota keluarga almarhumah Mirna Salihin. Di lain sisi, saya melihat banyak kejanggalan-kejanggalan yang bisa kemungkinan membuktikan bahwa Jessica Wongso mungkin tidak bersalah dalam kasus ini. Dan alangkah tragisnya jika kasus ini menumbalkan Jessica Wongso sebagai pelaku dalam kasus kopi sianida ini, untuk sebagai stepping stone atau langkah bagi seorang Verdi Sambo untuk bisa melangkah ke puncak karirnya menjadi Kadif Propam di Polri, dan pada akhirnya seperti yang kita tahu semuanya bahwa Verdi Sambo adalah the master crime of the murder of Brigadir Joshua Huta Barat. Dari semua keterangan para ahli kriminal, dari semua penjelasan yang telah diberikan, tetapi
mereka sama sekali tidak mau mendengarkan para ahli tersebut. Dalam hal ini saya sedikit kecewa karena para ahli ini belajar bertahun bahkan berpuluh-puluh tahun untuk menekuni bidangnya masing-masing. Tapi semuanya dibantah dan semuanya dianggap usang dan tidak mau didengar oleh para penyidik yang menangani kasus ini di tahun 2016. Termaksud dari hakim yang telah memutuskan Jessica bersalah dalam kasus ini. Meskipun kita semua tahu di seluruh dunia jika tidak ada saksi, tidak ada evidence, tidak ada bukti bahwa seseorang melakukan kejahatan, mengapa kita harus menghukum orang tersebut ke penjara dengan pada saat kita tahu semuanya bahwa dia bukan pelakunya. This is really sad. Sangat menyedihkan, guys. Saya bukannya tidak, maaf, ini hanya sekedar oknum. Saya tidak menganggap seluruh anggota Polri yang melakukan peradilan termasuk kejaksaan dan pengadilan di Indonesia buruk. Saya hanya mengatakan bahwa banyak sekali oknum-oknum yang bermain di belakang layar dan menyebabkan para organisasi-organisasi seperti Polri atau Kejaksaan atau Mahkamah Agung atau Kehakiman menorehkan kesan yang kurang baik pada mereka yang benar-benar sungguh-sungguh bekerja dengan tulus, ikhlas, dan jujur dalam organisasi tersebut. Oknum-oknum inilah yang harus kita berantas, guys. Oknum-oknum inilah yang membuat mata masyarakat dan mata dunia mengatakan betapa buruk dan bobroknya peradilan di Indonesia. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang di dalam Polri semuanya buruk. Saya tidak mengatakan orang-orang di dalam kehakiman, kejaksaan, dan Mahkamah Agung itu buruk. Saya hanya mengatakan banyak sekali aktor-aktor di belakang layar yang menyebabkan lembaga-lembaga ini menorehkan atau mencemarkan nama baik organisasi atau lembaga-lembaga yang sangat luhur ini. Saya lahir dan besar di Indonesia. Saya benar-benar tahu bagaimana sistem peradilan di Indonesia, bahwa intinya hukum masih bisa dibeli dengan uang dan kekuasaan. Saya tinggal di Amerika selama 23 tahun dan ini sama sekali mungkin hanya paling tinggi 3% orang-orang yang bekerja di dalam bidang kepolisian di Amerika ini menerima suap atau melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, yaitu menjual hukum. Karena jika oknum tersebut ketahuan melakukan hal tersebut, maka ini akan menjadi snowball atau bola salju yang semakin bergulir lebih besar. Sesuatu yang saya hargai di Amerika ini, saya tidak mengatakan perfect dalam hukum di Amerika ini, tapi saya bisa katakan mungkin 95 atau 97% hukum di Amerika dijalankan dengan baik dan jujur, dan tidak ada unsur-unsur power or money
kekuasaan atau uang seperti yang terjadi di Indonesia. Ya, kita semuanya tidak perlu menutup mata bahwa banyak oknum-oknum di peradilan atau kepolisian yang telah mencoreng-moreng lembaga-lembaga tertinggi negara karena kerakusan. Mereka ingin mendapatkan kekuasaan untuk mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya. Dan ini sangat kita sedihkan karena sebetulnya begitu banyak sekarang terbuka. Di era keterbukaan ini 2023 ini banyak pejabat-pejabat yang pada akhirnya tergelincir dan ketahuan mereka telah menjalankan posisinya, mendapatkan posisi tersebut untuk kekuasaan, untuk bisa memperkaya diri mereka pribadi serta keluarganya pribadi, tanpa memikirkan nasib rakyat, tanpa menyadari bahwa mereka itu telah dipilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat untuk bisa menolong para rakyat. Ini suatu tragedi. Mudah-mudahan Presiden Jokowi sebelum meninggalkan Istana Negara bisa memberikan perhatian sedikit mengenai kasus ini. Dan sekali lagi, saya tidak memilih pihak mana, tapi sekali lagi saya katakan saya sangat berduka cita dengan kehilangan kepada keluarga Mirna Salihin serta keluarga besarnya, dan saya turut bersimpati setelah melihat semua kejanggalan kasus ini kepada Jessica Wongso, dan mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan bagi this young lady, wanita muda ini, menunjukkan kepada seluruh manusia bahwa jika kita memilih harapan yang baik, suatu saat Tuhan akan membuka jalan yang terang benderang dan bisa memberikan kebebasan bagi Jessica Wongso setelah selama 7 tahun mendekam di dalam penjara. Jika dia tidak melakukan ini adalah suatu dosa, guys, suatu tragedi, telah mengorbankan seseorang, memaksa seseorang untuk mengakui kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Anyway, apakah dia benar-benar 100% tidak bersalah? Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tapi saya sebagai manusia mengatakan jika pada saat ini bisa memberikan suatu saran, mungkin sekedar opini, bahwa semua dalam setiap agama selalu mengajarkan kebaikan, dan dalam setiap agama itu mereka mengatakan bahwa kejujuran adalah di atas segalanya, karena dengan kejujuran itulah yang akan membawa kehidupan kita untuk bebas di dunia dan akhirat nanti. Dan kita harus menyadari bahwa seperti pepatah mengatakan, what goes around comes around. Apa yang kita tabur, dan itulah yang akan kita tanam. Jika kita menaburkan kebaikan, maka kebaikan itulah yang akan berbalik pada diri kita. Dan jika kita menabur kejahatan, maka kejahatan itu akan menghantui diri kita dan keluarga kita atas apa yang kita perbuatan tidak baik yang telah kita lakukan ini. Mudah-mudahan ini membuka semua mata dan pikiran rakyat Indonesia, membuka mata pikiran bagi para pejabat-pejabat dan orang-orang yang bekerja di peradilan Indonesia untuk bisa menghentikan
kasus seperti ini akan terjadi lagi di kemudian hari. Amin. I think menurut saya sekian dulu video saya untuk hari ini, guys. Please jangan lupa untuk subscribe, sharing, dan lampirkan komentar Anda semuanya mengenai video ini. Dan mudah-mudahan kita berjumpa kembali dalam video saya berikutnya dalam waktu yang singkat nanti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya ini dan sampai jumpa. Bye.